Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jemaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang terbesar kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Subhanallah, di ahad pertama di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam kehidupan kita persentasenya lebih banyak beribadah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah tidak panjang kalam yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita dengarkan dari guru kita Al-Imam Ustaz Abdul Khair untuk menyampaikan kuliah subuh pada pagi hari ini. Untuk itu kepada Ustaz Abdul Khair, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatizah, para hujjah, para tokoh masyarakat bil khusus pengurus PKM Masjid Al-Barakah, akhina Ustaz Asep Saifuddin, para tuan guru, Ustaz Lesmani, yang kami hormati guru kita Ustaz Muhammad Toha, Ustaz Haji Bambang, dan para hafizillah lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum kita berpanjang kalam, marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك
dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon izin kepada para guru semuanya. Dalam hal ini saya menyampaikan tausiah berdiri di mimbar ini bukan artinya lebih tinggi daripada bapak-bapak hadirin semuanya. Niatnya adalah talabul ilm dalam rangka wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita hadirin rahimakumullah tidak bisa dihitung dengan jari. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, ketika manusia itu menghitung nikmat Allah, maka semuanya itu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dengan gambaran bahwasannya ketika ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini dikumpulkan, dijadikan pena-penanya untuk menuliskan nikmat Allah, kemudian air laut seluruh penjuru dunia dikumpulkan, dijadikan tintanya untuk menuliskan nikmat Allah, kemudian berkumpulnya orang-orang yang pintar, cendekiawan, dikumpulkan semuanya untuk menghitung nikmat Allah, niscaya itu tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau semuanya itu diperuntukkan untuk menghitung menulis nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka tidak akan mampu kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada tidur di mana dia? Ya, dan saya ngomong sendiri nih. Dengerin dulu ya. Kondisinya kayak gini hujan atau nih ada juga kampret enak dan melengkung-melengkung ya. Yang kalau serius banget ini ya, jadi kagok juga ngomong ini. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini begitu banyak. Tidak ada jalan lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwasannya ada tanda-tanda orang yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bil qalb, bersyukur dengan hati. Apa itu maknanya? Bersyukur dengan hati adalah meyakini apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, apa yang kita miliki, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang kita nikmati pada hari ini. Dari mulai kita tadi bangun sahur, ada yang sudah bangun jam 2, jam 1 sudah bangun, ibu-ibu sibuk menyiapkan sahur, bapak-bapaknya masih tidur. Begitu hebatnya ibu-ibu ini di bawah, ibu-ibu kelihatannya ibu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, bisa ngurus keluarganya dengan sebaik-baiknya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur dengan qalb meyakini apa yang kita miliki datangnya dari Allah, bukan dari yang lain. Kita berikhtiar, kita berusaha, tapi semuanya adalah Allah yang menentukan. Kita berobat supaya sehat, kita menjaga makanan-makanan yang sehat supaya diberikan kesehatan oleh Allah. Itu adalah ikhtiar kita, tapi semuanya itu hakikatnya adalah Allah yang memberikan semuanya untuk kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita tadi sudah melaksanakan kewajiban kita bersama, yakni melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Begitu hebatnya keutamaan yang kita ketahui bersama, bahwasanya orang-orang yang melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah,
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya umatku tahu pahala kebaikan yang ada di dalamnya ketika seorang melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka dia akan datang dengan merangkak ke tempat untuk melakukan sholat berjamaah. Karena begitu hebatnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Apa pahalanya? Dijelaskan bahwasanya orang yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, bahwasanya pahalanya Allah berikan adalah ibadah semalaman suntuk yang tidak dikategorikan sholat saja, baca Al-Quran saja tidak, tapi ibadah semuanya yang dilakukan semalaman suntuk. Kalau ukuran-ukuran kita hadirin rahimahullah, kalau kita ibadah semalaman suntuk, kayaknya mah jarang. Termasuk yang ngomong di sini juga jarang semalaman suntuk ibadah. Betul Pak? Kita sholat tarawih 20 rakaat tambah 3, 23 rakaat. Setelah itu kita pulang ngapain? Salah saya udah tidur. Baca Quran 2 lembar ngantuk. Baca Quran 2 lembar 3 lembar ngantuk. Setelah itu tidur. Dengan kita beribadah melaksanakan sholat subuh berjamaah, alhamdulillah, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pahala yang tadi sudah disampaikan, mendapatkan pahala ibadah semalaman suntuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang kedua tanda syukur yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali adalah lisan. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya selalu basah dengan ucapan alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat sederhana dalam keseharian kita. Tadi kita bangun malam, qiyamul lail, ibadah dan lain sebagainya. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah secara lisan kita? Sedikit-sedikitnya gambaran orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan, yaitu lisannya basah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh kecilnya adalah hadirin rahimahullah, ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbangun dari tidur kita membaca doa daripada bangun tidur kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena di situ ada nikmat Allah yang begitu besar. Ketika kita diistirahatkan, dimatikan sejenak oleh Allah Subhanahu wa taala, ada nikmat yang Allah berikan begitu besar, yaitu nikmat kehidupan. Ada orang yang tidur dari jam 10 malam pada tarawih, enggak bangun lagi sahur, alias meninggal dunia, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Dan pada hari ini kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah di dalamnya di bulan suci Ramadan. Karena begitu banyak saudara-saudara kita hadirin rahimahullah yang tadinya sebelumnya pada waktu-waktu terdahulu sahabat kita, rekan kita, saudara kita duduk bersama kita di masjid ini, di majelis ini, menuntut ilmu bareng, ibadah bareng, bercengkrama, tapi pada saat ini beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah bahwasannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan kehidupan ini, sehingga kita berkesempatan untuk dapat melaksanakan
melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal kita nanti dalam kehidupan kita di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan amal. Apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita manfaatkan, kita gunakan apa yang Allah berikan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya adalah pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita begitu banyak pada saat ini. Dari mulai datangnya kita berangkat dari rumah, saya yakin semuanya ini niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kemari adalah untuk ibadah kepada Allah, bersilaturahim, bermuajahah, bermusafahah, bersolat jamaah, berdoa bersama. Insya Allah semuanya itu punya nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya sudah jelas, hadirin rahimakumullah. Dijelaskan bahwasannya orang yang datang dari rumahnya, melangkahkan kakinya ke tempat rumah Allah dengan tujuan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan ibadah di dalamnya, baik itu sholat berjamaah, baik itu membaca Al-Quran, baik itu zikrullah dan lain sebagainya. Balasannya adalah setiap langkahnya Allah balas dengan ampunannya. Pertanyaannya sederhana. Ada nggak tadi yang dari rumahnya ke masjid hitung langkahnya? Pak, ada nggak yang itu? Ini kan nggak ada yang jauh, roman-romannya mungkin tetangga masjid. Semuanya yang hadir. Nggak ada yang jauh dari Bogor ya. Entar coba-coba itu langkah kaki kita. Kalau nggak yakin, berapa sih pahala kita yang kita bawa? Ini Allah balas, diampuni dosa-dosanya oleh Allah setiap langkah kakinya. Kalau saya di depan jauh dikit, tadi saya mau bawa motor, dengan sedikit saya jalan aja dah. Bawa payung dari pahala lebih banyak insya Allah. Cuman saya kagak ngitungin juga langkahnya. Saya kagak ngitung juga, cuman saya yakin ini pahala lebih banyak kayaknya daripada naik motor. Kalau naik motor masih cepetan. Tapi kalau jalan kaki kan lamaan ya. Ntar coba kita itu pahalanya itu ada di situ. Allah ampuni dosa-dosa kita setiap langkah kaki kita. Yang kedua, dengan niat yang sama ibadah kepada Allah, datang ke masjid, Allah berikan pahala setiap langkah kakinya. Kalau tadi diampuni dosanya, kalau sekarang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah berikan derajat 10 derajat kebaikan yang Allah berikan, yang Allah tinggikan bagi orang-orang yang datang ke rumah Allah untuk beribadah kepadanya. Hadirin rahimakumullah. Bermusafahah juga demikian memiliki keutamaan. Ketika kita datang tadi masuk dari bawah ke atas, ibu-ibu datang di bawah berjabat tangan. Mohon maaf, kita masih ngomongin COVID itu kagak ya? Agak udah ya, agak selewat insyaallah ya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, ini Rasulullah yang mengajarkan kepada kita, kalau kita datang di sebuah tempat, apalagi di rumah Allah,
paling tidak kita mengucapkan salam, kemudian kita bermusyawarah, bersalaman. Ini memang ringan, kecil kayaknya, salaman aja. Ya, apa sih bahasanya salaman? Tapi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang orang yang bermusyawarah, bersalaman, bertemu dengan saudaranya, mengucapkan salam, dia bersalaman, balasannya adalah digugurkannya segala dosanya selama jabatan tangan itu tidak terlepas dari saudara keduanya itu. Tapi salaman jangan dipegangin aja tangan orang, Pak, kelamaan. Salaman sekedarnya aja. Yang laki-laki dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan. Kaum ibu juga demikian, bersalaman, bermusyafahah. Kemudian apalagi kebaikan yang di dalamnya yang Allah berikan ketika kita bersalaman. Kalau kita tahu ini fadilahnya, kita main dulu-duluan. Ketika kita bermusyafahah, bersalaman, 100 rahmat Allah turunkan. 90 rahmat Allah turunkan diberikan kepada orang yang mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang yang ngulurin tangannya duluan mau salaman, dia dapat 90 rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang menyambutnya mendapatkan 10 rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Genap 100% rahmat Allah ketika hamba Allah itu bersalaman di antara keduanya. Rugi apa enggak Pak salaman? Kalau masih bahasa COVID sekarang mah ya rugi banget. Kita datang ke musola, ke masjid, ketemu saudara kita, masih takut aja mau COVID. Justru kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah yakin, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, keluarga kita dengan bersalaman, nggak ada penyakit COVID lagi, justru kita banyak pahala di sini. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah dilanjutkan ketika kita ingin sholat berjamaah, kita kumpul dengan tausiah. Dalam artian kita litalibil ilm, menuntut ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui bersama hadirin rahimahullah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib fardu bagi kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, tuntutlah ilmu dari sejak buayan hingga kita meninggalkan dunia ini. Jadi tidak ada batasan. Kalau saja tidak ada batasan, saya kira yang tua-tua bubar. Tapi ini tidak ada batasannya. Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan supaya kita ini menuntut ilmu dari mulai buayan sampai kita meninggalkan dunia ini. Hadirin rahimahumullah, banyak fadilah keutamaan yang Allah berikan ketika kita ini menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalamnya bahwasannya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya mengadakan perjalanan darinya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu, dia pergi ke masjid, ke mushola, kemana tempat majlis, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan berikan kemudahan jalan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita kumpul bersama. Ini enggak gampang hadirin rahimahullah. Banyak enggak tetangga-tetangga kita yang dekat mushola. Tapi ternyata ini adalah pilihan Allah yang diberikan kepada kita orang-orang pada saat ini yang hadir duduk di sini. Kalau kita kumpulin semuanya dari warga RW 2 kemarin itu pawai. Saya ikut juga Pak pawai. Cuma pakai motor capek kan. Lihat pawai begitu banyak, padat luar biasa, macet. Kalau kita kumpulin di masjid, perlu nggak di masjid? Saya bingung. Hari pertama tarawih, masjid kekurangan karpet. Hari pertama, ini hari berapa ini? Hari keempat. Apalagi kalau puasa menghitungin ya. Kalau
Buat hari keempat coret kalender. Hari kelima sudah selesai ya. Itu pawai luar biasa macetnya. Nah kalau ini dikumpulin di masjid dipenuhi jamaah. Tapi apa yang dinyatakan oleh Allah? Ini adalah kita orang-orang pilihan insya Allah. Mudah-mudahan kita ini menjadi ahli khair. Jadi orang-orang yang baik pilihan Allah dan Rasulnya. Dengan hal ini bahagia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat hamba-hambanya umatnya berkumpul di majlis ini. Jadi begitu besar Allah berikan pahalanya, diberikan kemudahan jalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya mau tanya, ada yang orang Jawa, ada orang Sunda, ada banyak kampung sini. Punya kampung Pak ya? Tahu nggak jalannya Pak? Oh, tahu jalannya nggak pulang kampung? Tahu insya Allah. Nggak nyasar kalian? Nggak ya insya Allah. Tapi kalau urusan akhirat siapa yang pernah survei? Ada nggak yang pernah survei? Ada. Nggak ada yang pernah survei Pak. Ada yang survei tapi nggak balik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi nggak balik lagi dia. Allah berikan jalan menuju surga. Di saat itu orang kesusahan, kesulitan di padang mahsyar berjuang mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Dia kesulitan pada saat itu, tapi dengan lantaran kita duduk di majlis ilmu, Allah berikan kemudahan jalan menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa demikian? Gambarannya bagaimana pengertiannya? Pengertiannya adalah ketika kita ini menuntut ilmu, insya Allah dengan ilmu itu kita mengenal Allah. Betul kan? Kalau kita ngaji sama guru kan dijelasin ya. Dalam sifat 20 dijelaskan Allah itu sifatnya wujud dan lain sebagainya. Dikenali kita oleh guru kita yang ngajar di sini tentang Allah, tentang tauhid kepada Allah. Niscaya dengan menuntut ilmu kita dihantarkan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menuntut ilmu kita dikenalkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat. Dengan menuntut ilmu kita dijelaskan tentang halal dan haram. Dengan demikian semuanya terang jelas menjadi nur dalam kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita dihantarkan oleh Allah dengan nur ilahi, dengan ilmu itu menuju kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dekatnya kita kepada Allah berdasarkan ilmu yang kita pelajari, maka kita akan mudah menuju jalan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah. Ini masih kuat ini? Dia ngomong ini. Kita ya. Terusin. Yang selanjutnya adalah ketika orang menuntut ilmu, Nabi jelaskan dalam hadisnya, malaikat menghantarkan menaungi orang-orang yang jalan dari rumahnya menuju majlis ilmunya. Dikatakan bahwasanya al-malaikatu la tad'u ajnihataha ridon. Orang yang berangkat dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang naungi, yang ngiringi, yang nganterin itu malaikat. Cuma kita kagak lihat. Kalau kita lihat mah kita kaget ya. Kaget jadi musola kali kaget lihat malaikat. Jadi yang nganterin kita ini saat ini duduk sampai di sini ini malaikat. Artinya apa terjemahannya dalam hadis ini? Malaikat ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Bahkan ada penjelasan kalau ada orang yang lagi ngaji menuntut ilmu, bahas sedikit ilmu satu hukum saja. Ketika kita hadir pada saat itu di majlis kita mau sholat sunnah, itu lebih utama orang ngaji bahas satu hukum agama daripada sholat sunnah. Jadi kalau ada orang yang lagi ngaji, udah nimbrung aja, duduk aja di situ ikut. Nanti sholatnya sunnah-sunnahnya belakangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, wahai para sahabat-sahabatku,
Maukah aku tunjukkan engkau ke dalam taman-taman surga? Para sahabat menjawab, ingin ya Rasul. Apa itu ya Rasul taman surga? Kata Rasulullah, mampirlah kamu ke majlis-majlis ilmu, ke majlis ta'lim, duduk bersama orang-orang soleh, para guru menuntut ilmu agama, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kamu insya Allah ada di dalam taman-taman surga. Insya Allah hari ini kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin rahimakumullah. Wa innahu la yastaghfiru lil 'alimi man fis samai wal ardi hatta al-hisanu fil ma'. Orang yang duduk menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan doanya apa? Dimintakan ampunan. Siapa yang mendoakan itu? Man fis sama, yaitu makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Siapa itu? Para malaikat yang mendoakan kita pada saat ini. Apa yang dimintakan oleh para malaikat itu? Ampunan bagi mereka yang duduk di majlis-majlis ilmu. Insya Allah kita pulang dari sini hatta yarji, sampai ke rumah kembali, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya keutamaan orang yang menuntut ilmu bagaikan bulan yang menerangi bintang-bintang. Gambarannya orang yang berilmu dengan orang yang berilmu sama enggak? Sama enggak? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tidak sama. Tadi kita sholat subuh berjamaah, Ustaz Resmani jadi imam, baca surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Beliau sedih-sedikit. Kenapa sedih? Kalau kita makan di belakang tenang-tenang baik. Kenapa emangnya? Agak hati yang dibaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apa artinya? Yang penting kita kan ikut sama imam. Beliau dengan ilmunya enak bacanya. Kita dengerin syahdu bacaannya. Tambah sedih-sedih, terang-terang suaranya sedikit ini, Masya Allah. Tambah tentram kita ibadah salat subuh. Tadi kalau bisa mau Ustaz panjang dikit, biar saya juga ceramahnya kagak lama-lama. Ini cepet banget, atau baca doa aja. Enak kita, begitu pun tarawih barangkali banyak. Ibu-ibu hadirin rahimahumullah, itu semuanya dengan ilmu. Kalau itu dengan ilmu, insya Allah lancar, insya Allah bagus, baik. Insya Allah yakin kita semuanya mendapatkan ridha pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat tarawih juga nggak main gosok-gosokan. Rakaatnya 8, 11, 23, 36, ada yang 100. Silahkan lakukan dengan ilmu, karena kita tahu ada yang berpendapat begitu boleh, ada yang berpendapat begitu juga boleh. Dengan ilmu semuanya. Kalau ini tidak dengan ilmu, duduk diri di majlis ini, baca kuliah kembali sekali lebih banyak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Mau cerita di belakang itu? Cerita kan? Imam gimana sih baca Quran, kuliah aja juga kayak dia. Wala ana wala antum wala antum wala ana lakum dinukum wala dhalin. Bukan untuk sholat anjur. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya. Orang yang punya ilmu berbeda
satu riwayat menjelaskan bahwasannya menggambarkan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tapi aktif ibadah dia kepada Allah. Dalam satu situasi di masjid ada seorang yang lagi sholat, kemudian di samping orang yang lagi sholat itu ada orang yang lagi tiduran. Ketika itu di pintu depan itu, pintu masuk, Rasulullah melihat setan. Setan ngapain kerjanya? Ganggu, godain orang-orang yang ibadah. Nabi lihat itu setan lagi pulang balik aja, kayak orang keder. Mau masuk kagak jadi, mau masuk kagak jadi. Ditanya sama Rasulullah, setan, jangan kenceng ya, setan. Kenapa kamu ntar aku lihat mau masuk gak jadi, mau masuk gak jadi? Kenapa? Biasanya kamu kan suka ganggu tuh orang yang lagi ibadah, biasa begitu. Kalau setan singkatnya begini, ya Muhammad, kalau masalah ganggu-gangguin mana kerjaan saya, kerjaan gua ada, kerjaan orang sholat. Kita pernah gak diganggu sama setan kalau lagi sholat? Pernah gak buka? Sering. Tahu aja dia digangguin ya. Sering kita digangguin kan ya? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu kunci pintu atau kunci motor yang ketinggalan, ingat tuh waktu takbiratul ihram. Benar Pak? Dompet yang tadi kita cari muter-muter, mukuk-mukuk di rumah, lagi takbiratul ihram, ingat itu seketika. Allahu Akbar. Ya dompet gua di meja, jadi gua tahu ada duitnya, diambil aja tadi. Ingat tadi itu. Setan gangguin. Udah rakaat ketiga sama rakaat keempat. Pernah Pak begitu? Itu ada setan namanya setan khanzab. Yang bisikin, yang nyolek kita. Makanya kalau setan suruh gangguin mah gampang. Ada setan gampang itu Muhammad. Kalau kerjaan aku ini suka godain orang lagi sholat ibadah model kayak gitu, maka tepat juga dilupa itu rakaatnya. Lalu apa yang kamu lakukan? Kok kamu gak lakukan itu? Apa jawab setan? Aku takut sama orang yang lagi tidur di sampingnya orang yang lagi ibadah. Kenapa dia takut? Karena dia tidur. Yang tidur itu bukannya orang sembarangan, tapi dia orang yang berilmu. Dia tidur zahirnya, tapi batinnya zikrullah, ingat kepada Allah. Baca doa ketika dia belum tidur. Berzikir dia kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Jasadnya seperti orang mati, tapi batinnya hidup, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu aku tidak mau ganggu orang yang lagi sholat, karena aku takut dari orang-orang yang tadi itu, yang lagi tidur tadi, karena dia orang yang berilmu. Sampai demikian gambaran yang diriwayatkan dalam satu hadis itu, bahwasanya orang yang berilmu memiliki keutamaan dalam kehidupan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi jam 6 kurang 10 menit. Ini berapa menit lagi nih? Sampai kelar nih. Ini terus terang saya bawa catatan banyak banget ini Ustaz. Emang saya niat banget, saya niat jadi dakwah. Ya. Tapi insya Allah nggak sampai maghrib ya. Yang ngomong juga kagak kuat. Sebagai penutupnya saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Yang artinya adalah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah 183 yang menekankan tentang kewajiban perintah ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Passwordnya adalah iman. Kalau kita lihat di medsos kan banyak pertanyaan-pertanyaan dengan profesinya masing-masing, bagaimana saya bisa berpuasa apa tidak, dosa apa enggak saya ninggalin begini begitu dan segala macamnya. Kita nggak panjang lebar ke situ dah, karena waktu yang terbatas. Kuncinya puasa itu adalah iman. Passwordnya iman. Undangannya pun untuk orang yang beriman. Kalau kita merasa orang yang beriman, laksanakan ibadah puasa. Apapun profesi bapak, apapun profesi ibu, apapun yang kita lakukan, aktivitas keseharian kita beratnya, kalau itu didasari dengan iman, itu tidak akan terasa berat untuk melakukan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin, bukannya kita merasa orang yang tinggi kuat imannya, tapi ini adalah sebagai gambaran betapa banyaknya orang-orang di luar sana baru pagi hari ini keluar mampirnya kemana? Warteg. Tapi insya Allah enggak ini ya, kita nggak mampir, insya Allah kita mampir di masjid gitu ya. Banyak saudara-saudara kita ditambahin tuh kain warteg yang panjang kan, dikelilingin tuh warteg sama air, tinggal kakinya doang yang nongol, odel-odel, dipanjangin supaya nggak melihat. Kata kita mah nggak ada yang lihat, nggak ada yang kenalin kita nongkrong di situ. Tapi Allah tahu nggak Pak? Oh, Allah tahu nggak? Tahu. Ibadah puasa itu ibadah sirriyah. Ibadah yang kita tahu dan Allah saja yang tahu. Ini kalau kita masuk bohong sedikit juga nih, tetangga kita nggak tahu, saudara kita nggak tahu. Contoh aja. Kalau kita kemarin kan sholat tadi dulu ya, barengan ada 5 orang dulu. Yang satu kumur-kumur, habis kumur-kumur ditelan tuh air. Tetangga kita tahu nggak tuh sebelahnya? Kan nggak tahu. Padahal sudah dikorupsi tuh air keran tadi, diminum, kagak tahu ibadah sirriyah. Makanya balasannya Allah yang balas. Kalau ibadah yang lain kita tahu, kelihatan. Ibadah sholat kita lihat, ibadah haji apalagi. Ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah, landasannya adalah iman. Jadi begitu beratnya pekerjaan kita di luar sana mencari nafkah, kalau didasari dengan iman, insya Allah kita puasa, tetap puasa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya hadirin rahimakumullah, tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang menginfakkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Boleh cek. Tadi kotak amal lewat nggak? Nggak ada tadi ya? Nggak ada. Tarawih ada nggak kotak keliling? Ada. Naruh nggak kita? Naruh. Benar nih. Kalau kita ini melandatkan ayat ini, nggak ada cerita kita ini lagi tanggal tua, tanggal muda. Kalau dalam bahasa ini nggak ada tanggal tua, nggak ada tanggal muda. Ya, kalau di rumah tangga kita lagi seret-seretnya ngapa nih kagak masak? Tanggal tua belum gajian, tanggal ada yang tua. Ya. Tapi orang-orang yang bertakwa ini, meskipun dalam keadaan sempit dia nggak punya duit, nggak punya harta pada saat itu, sedikitnya apapun yang dia punya nikmat yang Allah berikan, itu disampaikan dalam bentuk amaliyah soleh. Kalau kita nggak bisa infak dengan harta kita, kita bisa infak sedekah kita dengan ilmu kita, ngajarin orang lain. Ada yang nggak bisa baca Al-Quran, dipanggil di sini, yuk ngaji sama-sama. Ada yang nggak bisa sholat, diajarin, yuk kita belajar sholat dengan ilmu. Gak juga dengan ilmu, kita dengan tenaga. Di musola di masjid ini butuh tenaga, yang bersih-bersih, yang nyiapin buka puasa bersama, itu tenaganya. Bersedekah, berinfak. Tapi biasanya ini yang jadi gambaran kita umumnya infak ini bisa bahwa adalah harta yang kita punya.
Ingat Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebagian harta yang kita dapatkan dalam kehidupan ini bukan semuanya haknya kita, tapi ada bagian daripada hak-hak orang lain, fakir miskin, du'afa dan lain sebagainya. Yang menjadi milik kita cuma dua, hadirin rahimakumullah. Apa itu? Harta yang kita punya, satu adalah harta yang telah kita makan masuk ke dalam perut kita. Bapak beli lontong, Bapak beli bakwan, beli gorengan, beli es, segala macam untuk takjil, untuk buka di rumah atau buka puasa bersama. Itu yang Bapak makan, bakwan 3, lontong 2, es 1, itu rezeki Bapak itu. Selebihnya itu bukan rezeki Bapak. Yang keduanya adalah rezeki itu adalah rezeki yang sudah kita infakkan, kita sudah sedekahkan. Sekarang Bapak bodit nggak bu di bawah, ibu-ibu bodit nggak sekarang? Bawah. Ada yang bawa, ada yang kagak. Kalau ke masjid bodit ya, isi gerombolnya. Itu duit yang dikantongin di Bapak itu yang ada sekarang saat ini belum tentu menjadi rezeki Bapak, belum tentu menjadi rezeki Ibu. Barangkali habis dari sini terobol kagak ada, dia nggak ngisiin terobol, ngerogoh-rogoh tadi mau ambil apaan tahu, kacamata apa, duit jatuh. Bukan rezeki Bapak, bukan rezeki Ibu. Maka dari itu sebelum duit hilang masukin ke situ, ke terobol masjid. Zahirnya itu duit yang kita keluarin hilang. Zahirnya yang kita keluarkan itu duit berkurang. Tapi hakikatnya yang kita keluarkan itu adalah deposit kita di akhirat, nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan sampai nunggu kaya dulu, ntar aku baru sedekah. Ya kapan kayanya? Sekarang aja masih begini ya Pak ya, ekonomi kita masih susah kaya, ini kita nyari duit. Kalau nungguin kaya mau apa? Baru mati kita. Yang ada aja dulu, mau 5.000, mau 2.000, semampunya sebisanya. Masukin ke kotak amal kita di masjid. Jadi kita ini orang yang bertakwa, tandanya satu adalah infak ketika sempit dan keadaan lapang. Kalau kita infak lagi keadaan lapang, nggak ada masalah insya Allah ya. Cuma lagi tergantung kepada iman kita. Kadang-kadang mohon maaf, ada yang punya duit tapi basirnya betisnya luar biasa, ada gitu. Ada. Allah balas. Kalau ngomong begini enak ngomong ini. Kalau orang yang pelit bakhil, pantat kuning kalau kata bilik saya bilang, itu orang kelewatan banget pelitnya. Ya. Kata dia yang dikumpulkan hartanya itu adalah baik bagi dia. Tapi kata Allah apa? Nanti akan aku siksa orang-orang yang demikian, mengumpulkan harta, tidak peduli kepada yatim, pada fakir miskin, pada kaum du'afa, pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dia simpan itu harta. Maka Allah akan dijadikan nanti di akhirat itu harta dipanaskan, diluberkan, kemudian dikalungkan oleh Allah di akhirat kelak menjadi siksa bagi mereka orang-orang yang pelit bakhil, pelit koret. Mau disimpan, mau dikeluarin Pak? Kalau jadi diam begini nih. Ada sedikit harta rezeki, sampaikan ke masjid. Ini buka takjil, lontong, beli makanan ini. Insya Allah apa yang kita sampaikan sedekah kita berupa makanan, berupa minuman, sebutir kurma, itu insya Allah menjadi benteng kita nanti selamat dalam menyeberang Shiratal Mustaqim dan mendapatkan pahala orang-orang yang ikut berbuka puasa di dalamnya. La yanqusu dzalika, tidak berkurang sedikit pun. Tidak ada ceritanya orang-orang yang sedekah jatuh miskin, tidak ada. Lillahi ta'ala, Allah akan balas itu semuanya. Apa ini tandanya? Malaikat berdoa. Ada malaikat pagi doa. Ibu, ada malaikat berdoa di pagi hari. Allahumma ati munfiqan khalafa, Allahumma ati mumsikan salafa. Itu malaikat berdoa, yang satu ngomong begini, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, jadikan orang-orang yang berinfak, bersedekah, membantu saudaranya yang membutuhkan dengan yang lebih baik dari apa yang dia keluarkan.
doanya malaikat yang pertama. Yang keduanya, Allahumma ati mumsikan salafa. Malaikat berdoa, ya Allah, hancurkan, binasakan orang-orang yang pelit, yang bakhil, yang gak mau bantu saudaranya, gak peduli dengan saudaranya. Saudaranya kelaparan, dia senang-senang sendirian. Hancurkan, binasakan ya Allah hatta mereka orang-orang yang demikian. Sekarang tinggal pilih, mau ditambahin atau mau dihancurin. Ini yang hancurin yang baik bukan saya, bukan. Itu doanya malaikat. Ya, walaupun 2.000 rupiah targetin Bapak Ibu, bukannya ngajarin tapi ngingetin. Sehari jangan lupa. Sehari jangan lupa, mau pagi, mau siang, mau sore, terserah waktunya mah. Bawa duit kemanapun kita ini ada kesempatan berinfak, mau di masjid, promol, masukin. Ada peminta-minta, kasih. Walaupun cuma 2.000 rupiah, insya Allah itu dibalas oleh Allah dengan harta yang berlimpah. Hadirin rahimakumullah, rasa-rasanya saya nggak sanggup lagi ngomongin ini lagi panjang, ayatnya belum tuntas. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat lagi kita semuanya, bertemu lagi dalam episode dan kesempatan yang lain. Dalam dakwah Islam ini mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, bisa kita amalkan. Yang nanti selanjutnya Bapak Ibu semuanya buka Al-Quran surah Al-Imran. Surah Al-Imran 133 sampai 135. Kalau dijabarkan di sini panjang banget. Cuma kalau udah ngomong lempeng aja Pak. Enak aja kalau ngomong Pak. Iya, cuma tanggung jawabnya berat. Ini yang ngomong bener apa kagak? Makanya unzur faqala wala tanzur man qala. Ya. Jadi hal ini menjadi nasihat buat saya pribadi dan umumnya untuk jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Barangkali ini yang dapat sampaikan dulu, ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Khususnya pada bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, baik yang wajib, yang sunnah dan lain sebagainya. Dapatkan ridha dan barakah Allah Subhanahu wa taala, yang ampuni segala dosa dan kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian terakhir, mohon keikhlasannya kita doakan para orang tua kita, ahli famili kita, keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mereka, almarhum almarhumah, orang tua kita, saudara kita, guru-guru kita, diampuni segala kesalahan dan khilafannya, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya tentunya dalam lindungan dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai doa. Mari sama-sama Bapak Ibu hadirin rahmatullah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa salamana ma'a iman. وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Imam sebelum saya yang menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Memang kalau di pengajian ini agak sulit, beda dengan pawai saja. Cuma kita juga coba dengan berbagai macam materi. Kalau seandainya taklim gitu dikasih emas di bawah sejadah